Selamat pagi, Bu Rizka. Selamat pagi, Bu Ana. Rizka, ini saya ada yang perlu didiskusikan sepertinya tentang pembelajaran saya di kelas. Baik. Kalau gitu saya mengambil catatan dulu ya, Bu Ana. Nanti kita bertemu di kantor. Oke, Bu Rizka. Baik, saya tunggu. Assalamualaikum, Bu Ana. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Ya, tadi sepertinya ingin bertemu dengan saya. Ada yang ingin di-sharingkan? Iya, jadi saya ingin sharing dan juga diskusi pada Bu Rizka tentang masalah pembelajaran di kelas saya, Bu Rizka. Oh, begitu. Baik. Jadi Bu Ana ini mengalami kendala di Benar kelas. sekali. Pembelajaran seperti apa yang dirasa menjadi kendala menurut Bu Ana? Gini, Bu Rizka, jadi di kelas saya itu kan siswanya banyak. Kemudian saya merasa siswa itu kurang antusias, kurang tertarik dalam melakukan pembelajaran. Kemudian saya juga merasa saya itu saat mengajar kok sepertinya kurang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oh, begitu. Jadi tadi Bu Ana mengidentifikasi masalah di kelasnya saat pembelajaran, yaitu pembelajaran kurang menarik, siswanya kurang antusias dan belum sesuai dengan kebutuhan belajar. Baik, jadi dari masalah yang Bu Ana sampaikan tadi, Bu Ana menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Nah, pembelajaran yang saya inginkan itu siswa itu tertarik dan antusias dalam belajar. Nah, selain itu, saya itu juga ingin menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Seperti itu, Bu Rizka. Ya, jadi pastinya ingin pembelajaran yang menarik ya, biar tujuan pembelajaran juga tercapai. Iya, kemarin yang sudah dilakukan Bu Ana itu seperti apa di kelas? Kok masih dirasa kurang menarik? Iya, jadi saya itu kemarin dalam melakukan pembelajaran itu hanya bersumber pada buku. Nah, dan sepertinya kok kurang lengkap dan juga siswa itu bosan gitu. Oh iya, karena buku itu masih dari satu sumber saja ya Bu ya. Iya, benar sekali karena siswanya yang banyak beragam dan berbagai karakteristik tentunya ya, sehingga dibutuhkan juga berbagai macam media. Begitu harapan dari Bu Ana ya. Iya, untuk selanjutnya Bu Ana ini ingin membuat apa agar tujuan pembelajarannya tercapai? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, jadi saya itu ingin melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, bagi kan karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kebutuhan belajarnya kan juga berbeda-beda. Jadi untuk siswa yang cara belajarnya visual itu bisa melihat gambar yang ada pada buku. Nah, tapi bukunya bukan buku pembelajaran, ada buku khusus gitu, Bu Rizka. Dan kemudian untuk yang cara belajar siswa itu dengan audiovisual, nah ini maunya saya memberi siswa itu dengan pembelajaran melihat video. Kan di sini ada Chromebook ya, Chromebook. Nah, jadi saya ingin siswa itu melihat secara langsung pasnya melalui video itu tadi. Nah, kemudian ada juga yang cara belajar siswa itu kinestetik. Nah, yang kinestetik ini rencananya mau saya bawa keluar untuk melihat secara langsung seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Ana dan sangat menarik apa yang sudah Bu Ana sampaikan itu tadi. Jadi Bu Ana akan berusaha untuk membuat pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, benar. Nah, selain itu Bu Rizka, nah kan setelah belajar berbeda-beda sesuai kebutuhan, saya itu ingin melakukan pembelajaran secara klasikal. Jadi saya itu ingin membuat satu media bisa melakukan pembelajaran untuk siswa yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Begitu, Bu Rizka. Bagus sekali Bu Ana. Sebelum kita membahas tentang media yang akan Ibu rencanakan, pembelajaran ini akan Ibu laksanakan pada pelajaran apa? Nah, pada pembelajaran IPAS materinya yaitu tentang bunga. Oh ya, menarik sekali ini pastinya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran itu siswa dan
membedakan bagian-bagian bunga, kemudian fungsinya, dan kemudian sesuai dapat membedakan antara bunga lengkap dan tidak lengkap. Wah, sudah mencakup banyak hal Iya. tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ana sampaikan barusan. Baik, selanjutnya tadi Ibu ingin membuat media, variasi media agar anak-anak lebih antusias lagi ya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana media yang akan direncanakan? Nah, kalau saya itu inginnya Bu Rizka membuat media itu, nah ceritanya ini mau diberi nama free flow media. Oke, media namanya saja sudah membuat penasaran. Oke. Ya, jadi free flow itu terinspirasi dari freeboard. Nah, freeboard itu kan bisa dibuka tutup ya Bu Rizka ya. Ya. Nah, kemudian flow itu dari flower karena kita akan belajar tentang bunga. Nah, jadi flow itu flower. Nah, jadi nanti itu saya ingin membuat media. Nah, ini bisa dari apa yang bagus, mungkin kain flanel mungkin ya. Ya, atau bisa mengoptimalkan juga dari yang sudah ada. Ya, nah itu rencananya kain flanel itu mau saya bentuk menjadi bunga. Nah, kemudian nanti di belakangnya, di belakang bagian bunga tersebut ada tulisan nama bagian bunga. Nah, jadi nanti gambar misalnya ada yang bentuk mahkota. Nah, itu bisa dibuka. Setelah dibuka itu ada namanya bagian bunga mahkota gitu tulisan. Hebat sekali Bu Ana dan menarik sekali dari media yang sudah direncanakan. Harapannya dari media tersebut, oh ya ukurannya seberapa? Ya kalau ukurannya yang cukup besar, agar kan anak-anak bisa melihat dengan jelas. Oh ya, secara klasikal ya dari medianya. Baik, dari yang sudah Bu Ana sampaikan itu tadi, rencana selanjutnya apa saja yang akan dilakukan agar harapannya ini tercapai? Yang pertama saya kemarin sudah menyusun RPP dulu. Oh ya, sudah masuk RPP. Kemudian sudah mulai merancang media pembelajarannya, kemudian menyusun penilaian. Nah, ini saya sudah menyusun RPP, tuliskan mungkin bisa sharing. Ya, bisa sharing apa yang mungkin ada yang kurang atau bagaimana ya, terus kayak. Baik, coba selanjutnya dari Ibu. Oh iya Bu Ana, ini sudah bagus RPP-nya, tinggal ditambahkan nanti media yang akan Bu Ana buat sesuai dengan rencana tadi ya. Apa tadi namanya? Media free flow. Media free flow. Baik, jadi nanti bisa diletakkan di sini. Kalau tadi saya mendengar ceritanya Bu Ana dan rencananya itu mirip, memang sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Gitu, karena sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi muridnya membutuhkan secara auditorik, visual, kinestetik. Bu Ana sudah akan membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan belajarnya itu tadi. Nah, Bu Ana dari yang sudah disampaikan, jadi ada 4 kriteria ya yang media yang akan Bu Ana buat. Jadi yang pertama nanti kriterianya sesuai dengan tujuan pembelajaran tentunya, yaitu tentang bunga tadi ya. Yang kedua ukurannya cukup besar agar bisa digunakan secara klasikal. Yang ketiga warna-warni agar lebih menarik dan menggunakan bahan yang sudah ada dimaksimalkan, ditambahi dengan barang bekas seperti itu ya. Lalu yang keempat tentunya dari media ini dapat memancing aktivitas siswa untuk mau belajar. Iya Bu Ana. Jadi itu tadi adalah kriteria medianya. Baik Bu Ana, dari yang apa sudah kita sharingkan tadi, apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu tentunya bisa tujuan pembelajarannya tercapai dan kemudian anak-anak itu bisa antusias dalam belajar. Ya baik, memang itu yang kita harapkan ya, anak-anak antusias sehingga tujuan pembelajaran juga tercapai. Apakah ada pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Ana agar indikator keberhasilannya tercapai? Ya, tentunya ada, yaitu guru-guru yang ada di SD lingkungan. Saya akan bersharing dan meminta pendapat agar tujuan pembelajaran saya tercapai.
Baik Bu Ana, kapan nih rencananya mulai melakukan aksi ini? Jadi aksi ini itu akan saya lakukan secepatnya dalam minggu ini menyesuaikan jadwal yang ada di silakan. Oh iya, nanti ke depannya ketika Bu Ana sudah siap melakukan pembelajaran, saya ikut mengamati di kelas ya Bu Ana untuk melihat apakah ada kendala lain atau hal-hal yang perlu kita sharingkan lagi. Bu Ana ya. Sudah baik sekali apa yang sudah Bu Ana sampaikan dan direncanakan. Semoga berhasil ya Bu Ana. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk menyiapkan untuk berdoa. Ya silakan. Siapa yang menyiapkan? Mbak Safa, ayo Mbak Safa. Teman-temannya dipimpin. Ya, kita. Selamat pagi, Bu. Pagi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Abdurrahman Wahid. Habib. Semangatmu. Ini semangatku. Semangat keringatanmu. Ini keringatanmu. Kita sudah belajar IPA, bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Apa saja sih bagian-bagian bunga? Sih fungsi dari bagian-bagian bunga? Kita kan juga pembelajarannya yaitu melalui media pembelajaran yang kalian pilih. Nah, Ibu sekarang sedang membawa bunga. Bunga apa ini? Bunga sepatu. Nah, di bunga sepatu ini ada, oke. Siapa yang mau belajar tentang bunga melalui membaca buku? Oke, Dwi Wulan dan Dwita Naila. Ada tidak yang belajar tentang bunga dengan melihat video? Bukunya satu lagi. Siapa yang mau belajar dengan berkeliling langsung melihat lingkungan sekitar? Sementara yang membaca buku, yang ingin belajar tentang bunga dengan membaca buku, bisa langsung ke pojok membaca. Di sana ada buku tentang bunga, tentang tumbuhan. Silakan yuk di sana di pojok baca ya. Nah, kemudian yang mau belajar dengan melihat video, silakan ke samping kiri. Nah, di sana ada laptop ya. Nah, nanti ikuti Ibu, kita berkeliling lingkungan sekolah untuk mengetahui tentang bunga. Yuk, silakan berdiri. Bagian-bagian bunga pada kamboja ada bunga ya. Coba mana bagian bunga benang sari. Benang kuning. Ya ini ya. Nah, benang sari ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, kalau putih yang mana putih? Apa saja bagian-bagian bunga itu? Terus ada apa lagi? Benang sari. Terus ada kelopak bunga, benar. Ibu punya media. Nama medianya yaitu Flip Flow. Flip Flower. Flip Flow itu adalah flip flower. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kalian bisa menunjukkan kira-kira yang kalian tunjukkan itu benar tidak nama bagian bunganya.
Nah, baik Bu Ana, hari ini kita akan melaksanakan coaching yang tujuannya adalah merefleksi pembelajarannya Bu Ana kemarin. Jadi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Bagaimana nih perasaannya Bu Ana setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah Bu Rizka, saya sangat senang karena anak-anak itu antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oh iya, jadi anak-anak terlihat antusias ya. Ya, memang kemarin saya melihat seperti itu. Anak-anak itu sampai terlihat berebut jawaban gitu ya, sampai berebut memegang medianya karena saking antusiasnya. Gamenya juga baru Bu Rizka. Iya, benar, media yang baru bagi anak-anak. Artinya Bu Ana ini sudah berhasil membuat anak-anak lebih aktif dengan pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya menurut Bu Ana, anak-anak kemarin itu kan terlihat antusias ya. Apa penyebabnya bisa menjadi seperti itu, Bu? Yang pertama, anak-anak itu antusias karena belajarnya sesuai dengan kebutuhan belajar. Ya. Yang kemarin itu yang suka yang kebutuhan belajarnya audio itu kan melihat video pembelajaran. Ya. Kemudian yang visual itu melihat gambar-gambar yang ada di buku. Kemudian yang kinestetik itu kemarin juga saya ajak keluar buat melihat langsung bunga. Ya, bagus sekali. Yang kemarin yang dilakukan Bu Ana itu bervariasi ya kegiatannya. Jadi ketika saya sebagai observer melihat berdasarkan rubrik observasi, Bu Ana sudah melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari pendahuluan, inti sampai dengan penutup. Alhamdulillah Bu Ana ini berusaha menyajikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, secara konten, proses maupun produk ya. Memang hal ini terlihat sangat berpengaruh terhadap keaktifan murid. Ya, menurut Bu Ana, apakah kegiatan yang telah dilakukan itu bisa membuat tujuan pembelajarannya tercapai? Iya, bisa. Tujuannya tercapai bisa. Nah, kemarin itu anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian bunga, terus menyebutkan fungsinya, dan juga anak-anak bisa menunjukkan mana sih yang bagian bunga mahkota. Iya, lalu ada juga ini ya Bu ya, yang mengelompokkan. Iya, pengelompokan bunga itu kan bunga yang tidak lengkap dan bunga lengkap. Iya, bagus sekali Bu Ana. Misalnya, saya memberikan skala dari skala 1 sampai 10. Menurut Bu Ana, pembelajaran yang telah dilakukan berada pada skala berapa? Sepertinya 8. 8 ya. 8 itu menurut Bu Ana yang seperti apa? 8 itu karena tujuannya tercapai, anak-anak juga antusias dalam belajar. Cuma ini Bu Rizka, anak-anak itu kemarin saat yang kinestetik itu masih ada yang bercanda dengan temannya, atau dengan temannya, masih seperti itu. Oh iya, tapi Ada nggak kekurangan. banyak. Iya, ada kekurangan. Ada lagi selain itu? Selain itu, Dalam media gambarnya apa? ya media gambarnya itu menurut saya kalau untuk klasikal itu masih kurang besar. Kan kemarin yang ini kan anak-anak itu ya mencoba bagian bunganya, terus ada tulisan mahkota, itu tulisannya menurut saya juga terlalu kecil. Oh gitu. Kalau biar anak-anaknya yang di bawah sebenarnya tidak terlihat. Oh iya. Untuk selanjutnya, Bu Ana ingin meningkatkan menjadi skala berapa? Kalau bisa 9, 10. Oh baik. Jadi skala yang menurut Bu Ana 9 sampai 10 itu yang seperti apa? Kalau 9 sampai 10 itu anak-anak, kalau bisa anak-anak itu belajarnya tidak ada yang menghubungnya, intinya fokus dengan belajar. Baik. Kemudian medianya mungkin bisa berubah lebih baik lagi. Oh iya, jadi biar bisa digunakan secara klasikal ya medianya. Yang meskipun kemarin sudah bisa digunakan secara klasikal, namun ukurannya. Karena masih terlalu kecil, kurang Ya, besar. baik. Jadi Bu Ana kedepannya ingin menuju skala sampai 9 sampai 10. Iya. Apa yang bisa dilakukan Bu Ana untuk menuju skala tersebut? Yang bisa saya lakukan tentunya menjalin kerjasama, bisa dengan teman-teman di sekolah.
menyeleksi dan memperbaiki pembelajaran yang kemarin. Begitu Bu Ana ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Ana sampaikan dan sudah dikerjakan dalam pembelajaran kemarin. Siapa yang bisa membantu Bu Ana dalam meningkatkan pembelajarannya ke depan? Tentunya teman-teman, kemudian mungkin kelompok kerja guru yang ada di kecamatan akan bisa saling bertukar pikiran. Oh iya, bisa saling sharing Bu Ana ya, memberi masukan. Iya, baik. Jadi bagus sekali dengan sharing bersama rekan-rekan sejawat dengan kelompok kerja guru juga akan menambah wawasan kita agar pembelajaran kita lebih baik lagi. Begitu Bu Ana ya. Kapan rencana aksi yang akan Bu Ana lakukan? Yang saya lakukan segera mungkin sekarang, insya Allah mungkin dalam minggu ini. Ya Bu Ana. Semoga apa yang Bu Ana rencanakan akan terlaksana dengan baik, dengan dukungan-dukungan dari pihak lain dan juga sharing bersama teman-teman ya Bu Ana. Dari secara keseluruhan apa yang sudah Bu Ana lakukan dalam pembelajaran sudah baik sekali karena sudah memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses lagi Bu Ana ya. Tetap semangat Bu